Janji Allah atas Indonesia terus-menerus digenapi. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia, keakraban Prabowo, oleh, dan penggenapan yang tidak kebetulan. Satu video viral memperlihatkan senyum tulus Presiden Prabowo Subianto duduk berdampingan dengan legenda Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer. Mereka tertawa, berbagi canda, dan saling menghormati. Di belakang mereka, dunia menyaksikan naturalisasi para pemain internasional ke timnas Indonesia sebagai gerakan nasional besar yang tidak sekadar untuk sepak bola. Ini adalah tanda, sebuah pengendapan, sebuah penggenapan, bukan kebetulan. Kita sedang melihat babak baru sejarah Indonesia, yang bukan hanya dirancang oleh elit politik, tapi ditulis oleh jari Allah sendiri. Di tengah pencapaian-pencapaian strategis yang sedang dibangun Presiden Prabowo, kita menyaksikan bahwa bangsa ini sedang mengalami genapnya janji-janji yang tertulis sejak ribuan tahun lalu dalam Alkitab. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Prabowo bukan hanya presiden, ia sedang dipakai untuk membuka babak penggenapan besar. Keakraban yang kita lihat bukan soal popularitas. Ini tentang jaringan berkat yang sedang ditarik dari seluruh dunia ke Indonesia. Naturalisasi pemain dunia dan rencana Allah bagi Indonesia. Di balik proses naturalisasi yang membawa pemain-pemain kelas dunia seperti Jordi Amat, Sain Patinama, Rafael Struijk, hingga yang terbaru adalah Jay Ises dan Ragnar Oratmangun, kita tidak sedang melihat proyek bola semata. Kita menyaksikan bagaimana bangsa ini mulai dipandang dunia. Selama ini bangsa-bangsa besar datang untuk menjajah, mengambil, dan menguasai. Kini mereka datang untuk bergabung. Tuhan membalikkan keadaan. Apa yang dulu menjadi simbol perampasan, hari ini menjadi simbol sinergi. Bangsa-bangsa akan datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Yesaya 60 ayat 3. Tidak heran, jika para pemain dunia mulai terpanggil untuk mengenakan merah putih. Karena sesungguhnya, nubuatan demi nubuatan sedang digenapi. Naturalisasi adalah tanda kecil dari rencana besar, bahwa Allah sedang membangun Indonesia untuk menjadi pusat terang di tengah dunia yang gelap. Janji Allah sedang dan akan terus digenapi di Indonesia. Sejak 1945, ketika para pendiri bangsa mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan doa, puasa, dan pertobatan, janji-janji Allah mulai bekerja. Indonesia bukan dibentuk oleh kebetulan sejarah, tetapi oleh rancangan Tuhan. Beberapa janji yang telah dan sedang digenapi. 1. Kemerdekaan 1945, supaya kamu memberitakan kemerdekaan kepada orang-orang tawanan, dan pembukaan penjara bagi orang-orang yang terkurung, Yesaya 61 ayat 1. Digenapi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 setelah seruan profetik para pemimpin rohani. 2. Bangkitnya generasi muda, aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Yesaya 44 ayat 3. Terlihat dari kemunculan pemimpin muda, kreator digital, dan atlet berprestasi dunia. 3. Kebangkitan dari daerah timur, dari timur aku memanggil burung Raja Wali, dari negeri yang jauh orang yang melaksanakan keputusanku. Yesaya 46 ayat 11. Papua, Maluku, dan NTT kini menjadi pusat-pusat kebangkitan iman, ekonomi, dan olahraga. 4. Pintu terbuka ke bangsa-bangsa, lihat, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Wahyu 3 ayat 8. Expo, G20, dan kehadiran tokoh-tokoh dunia ke Indonesia menunjukkan janji ini mulai nyata. 5. Indonesia menjadi berkat, aku akan memberkati engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kejadian 12 ayat 2-3. Dari bantuan bencana ke negara lain, hingga ekspor damai lewat diplomasi aktif. Allah tidak pernah menganggap Indonesia kecil. Bahkan ketika dunia memandang kita remeh, langit telah menulis sejarah besar bagi bangsa ini. Berbahagialah Indonesia, ini adalah bagian dari rangkaian nubuatan besar. Langit sedang bicara, janji-janji yang tertulis dalam Alkitab sedang satu demi satu digenapi. Berbahagialah kamu, Indonesia, karena Allah tidak pernah meninggalkanmu. Kamu bukan bangsa kecil, kamu adalah pusat rencana Allah bagi Asia dan dunia. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan.
Mazmur 33 ayat 12.